Tapi dulu paling disiksa dulu. Lebih populer aku dari dia. Siapa orang pertama yang Om Helmi ajak curhat tentang hal ini? Siapa orang pertama yang Om Helmi ajak curhat tentang hal ini? Pertama. Tentang apa? Tentang pemberhentian ini, apakah istri? Istri lah. Istri. Dia malah happy. Aku nggak kerja di TVRI lagi. Yes. Kenapa Om kok gitu? Ya, my husband is back. Oh ya. Saya pun Does tidak he work percaya. 24/7? Oh iya, 24/7. Ya, kalau nggak mungkin saya bisa melakukan perubahan dalam waktu tidak sampai 2 tahun. Betul. Tidak sampai 2 tahun. Kau pikir aku kecewa dipecat? Iya, shock. Seperti dipisahkan dari anak yang saya bimbing gitu. Ya, habis itu sudah, saya percaya itu ada rencana Allah. Rencana Allah yang lebih baik untuk saya. Saya tuh orang yang berusaha melihat dari sisi baik. Looking from the bright side, Robi. Jadi, saya tahu bahwa Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Betul. Saya looking from the bright side dari mana? Saya dikasih waktu 5 tahun untuk membuat orang menonton TVRI. Saya belum 2 tahun, orang udah kembali nonton. Dia sudah waktu saya. Semua ada kontraknya? Ya, semua udah digariskan dari sana. Sudah digariskan dari sana. Dan begitu saya tidak di TVRI, waduh, take off saya. Iya, job penuh, seminar penuh, kembali MC kawinan, ya kan? Iya, buku ini belum ini udah sold out, udah PO-nya udah banyak gitu. Tiba-tiba saya menjadi YouTuber dalam 3 minggu silver play button. Ya belum 9 bulan udah sekarang 550 lebih. Mau apa lagi? Mau apa lagi ya? Iya. Lebih banyak chance-nya malah. Iya. Bersyukur lebih banyak bersama keluarga, lebih rileks, tidak diawasin dengan cara yang enggak. Saya merdeka betul, saya berkarya. Mau apa lagi, Robi? Hidupku enak banget. Cuti tiap hari. Dulu aku bilang, aku kerja di TVRI. Mau ke Bandung pun aku harus izin sama Dewan Pengawas itu. Seorang ilmiah izin. Oh iya. Bayangin, aku di Dirut TV Nasional. Biasanya ke Dirut TV Nasional. Jadi bukan Dirut TV Jakarta aja. Sebegitunya, itu yang kemarin kita persoalkan. Pertama kali Om Helmi menerima tawaran ini itu apa? Country call. Time to give it back. Time to share. Because you are in your 50s. Yes, itu kata Jack Ma. Di atas 50, time to share. Ya, saya udah menerima terlalu banyak dari negara ini, gitu. Time to give it back. Dan saya ikhlas, istri saya ikhlas, keluarga saya ikhlas. Merelakan penghasilan saya yang drop, merelakan waktu saya yang banyak kehilangan untuk keluarga. And I did enjoy it, gitu. Karena saya pikir saya perform, saya sudah berhasil melakukan perbaikan-perbaikan sampai TVRI tonton. Kau kalau datang ke TVRI nasional itu udah berubah semua, ada mural, ada kafe sangat mewah, lobbynya penuh dengan LED gitu. Itu kan peninggalanku. Apa karyawan yang sangat bangga dengan seragamnya, karyawan-karyawan yang sangat bangga dengan logonya. Tiba-tiba memenangkan Panasonic Award, sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh TVRI. Memenangkan Adam Malik Award, memenangkan penghargaan dokumenter di Asia. Saya menjadi pembicara internasional, diundang. In only 2 years. Less than 2 years, I did it. Dapat program-program gratis dari Rai TV, dari TV Iran, dari TV China, dari Korea, Arirang, dari what else lebih gitu dari TV. Ya, karena lobby saya gitu. Karena lobby dapat Formula E gratis. For free, Iya, for free, dapat Liga Inggris dengan harga sangat murah karena saya berhasil meyakinkan bahwa ini TV dengan jangkauan 5 kali lipat, 6 kali lipat dari TV yang lain. So you should give us the chance. Dan I will comply. Om sudah menargetkan 5 besar TVRI. Oh iya. Dengan Liga Inggris. Target Om berapa besar waktu itu? Kalau jadi jalan 3 tahun. Kalau anggaran saya disetujui oleh pemerintah, mungkin saya top 5 lah ya. Top 5. Dan hampir-hampir lah. Karena sudah pernah dari 8 ya Om? Pernah 8, pernah 7. Gila. Ya, dan orang, it's matter of trust, Robi. Begitu kita udah jadi WTP, artinya kan pengelolaan ini internal control segala macam itu kan baik gitu. Mereka lihat saya bekerja dan direksi bekerja sungguh-sungguh. Saya kan punya strong team. Ya, Apni Jayaputra ya di direktur program, seorang yang punya reputasi news yang sangat baik di Republik ini gitu. Seorang
direktur keuangan yang baik, seorang direktur SDM yang baik, Pak Tumpak Pasar Ribu itu luar biasa. Jadi kita berhasil keluar dari TV dengan peralatan broadcast paling jadul menjadi paling canggih waktu saya turun in 2 years dengan budget yang tidak banyak berubah. Sebelum saya masuk untuk siaran menjadi host broadcasting di Istana Negara aja nggak dipercaya karena alatnya jadul dan karyawannya tidak perform. Dan nyata Om, ketika aku sebagai penonton menyaksikan, I did not believe yang aku tonton itu TVRI. Layarnya menjadi bening, warna logo. Om, berbicara soal logo, grafis, kan personal branding ya? Rebranding. Kenapa Om Helmi memilih warna biru dan putih ya? Biru is ocean. Oke. Biru. TV publik itu tidak boleh berpihak. Tidak boleh ada warna-warna yang bisa dihubungkan dengan partai manapun. Karena TV publik itu harus independen dan imparsial. Netral, independen dan imparsial. Karena ada TV swasta yang nggak imparsial menurut Om Helmi. Ya bisa-bisa aja, karena tergantung oleh pemiliknya. Okay. Kita nggak bisa, ini milik rakyat ini, milik publik, milik negara, bukan milik pemerintah. TVRI itu bukan milik pemerintah, milik negara dan rakyat. Milik rakyat. Jadi harus representing tentang rakyat. That's one thing. Nomor itu konsultan kita yang buat itu. Nomor 2, biru itu it's the color of ocean. Ya, Pak Jokowi menyampaikan tentang tol laut, bahwa laut itu adalah sesuatu kekuatan yang menyatukan, bukan memisahkan. Wah, keren banget, Robi. Keren banget. Bukankah 70% wilayah Indonesia itu adalah laut? Dan rata-rata dulu sebenarnya saya maunya hitam, tapi kemudian kita memutuskan biru pekat gitu. Ya, itu, dan TV publik di seluruh dunia juga begitu kan, rata-rata hitam, biru tua gitu-gitu. Karena dia tidak boleh berpihak. Berbicara soal konsultan untuk rebranding itu, berarti tidak ada permasalahan tentang budget ya Om? Nggak ada. Yang katanya bahkan nggak ada. Kan kita betul. Kalau saya hambatan dari upah pegawai segala macam. Nggak ada, nggak mungkin. Itu orang yang tidak paham yang ngomong itu. Lagi-lagi orang yang tidak paham. Tidak paham. Ya, saya kan auditor, saya ini kan alumni STAN. Di direktur keuangan saya juga alumni STAN. Lama di BPKP, paham betul. Yang kita lakukan itu apa yang disebut dengan creative financing. Ya, anggarannya kita ambil dari mana-mana. Anggaran untuk ngecat gedung supaya sama dengan brand yang rebranding kita. Ada apa enggak? Ya, ada cat ya, tolong cat dengan warna ini. Ya, mobil, adakah budget tuh ada? Lakukan. Program, punya budget program berapa? Lakukan program rebranding. Nggak ada. Nggak mungkin biaya gaji karyawan. Nggak ada gaji karyawan yang tidak dibayar itu. Nggak ada. Tidak pernah satu hari pun terlambat TVRI itu gaji. Yang ada waktu itu ada yang disebut dengan tunjangan itu. Itu pun ada banyak juga yang mengganggu. Jadi ada orang yang ada namanya waktu itu ya. Saya jadi lupa saking saya nggak mau mengingatnya gitu. Itu upah aja. Ya, upah yang terlambat sedikit. Apa yang harus kita bayar kalau pertanggungjawabannya tidak dibuat? Akhirnya apa yang membuat Om Helmi mengalah terhadap orang-orang yang tidak paham ini? Saya nggak mengalah. Saya kan disuruh berhenti, ya berhentilah kita. Dan saya sempat melakukan perlawanan juga ya. Begitu sudah kelewatan ya sudah, saya mundur. Saya bilang udahlah, time for me to quit lah. Dan I did my job. I have done my legacy. Jadi kalau ada isu bahwa ada isu tentang yang gitu, nggak mungkin kita WTP. Ya, nggak mungkin. Kan semuanya udah diaudit oleh BPK lo yang audit. Walking out as the winner, how do you feel? Ya, feel good. Orang bilang saya loser, no, I'm a winner. I can see that. Ya, I'm a winner. Saya happy banget gitu. And your wife as well. Oh iya, keluarga saya. Happy. Sudahlah gitu, waktu kemarin saya sempat gugat gitu, udahlah Pak, mau ngapain lagi. Begitu saya cabut, yes gitu. And they have me completely. Saya sedang membangun, saya sekarang menjadi CEO ya di RCTC yang perusahaan yang akan memanage konten kreator. Karena ke depan itu media sudah berubah, tidak lagi ke media konvensional, muncul media-media baru. Betul. Ya, media sosial, ada YouTube, ada TikTok, ini yang kita manage sini. Ya, berapa nama sudah bergabung, kita Robi juga bergabung lah. Aku punya juga berapa perusahaan yang lain. Aku punya dipercaya jadi komisaris, advisor. Aku bikin konsultan trainingku sekarang. Makin sibuk. Oh iya. Makin sibuk. Makin sibuk. Bahkan dan banyak sekali orang yang sayang sama saya, ada yang
ngasih space gratis, ada ngasih saya saham, ada yang ngasih saya jadi advisor. Semua ada hikmahnya ya. Sangat, sangat. Sangat. Allah maha baik. Maha baik. Maha baik. Dan Maha baik. itu Saya yang kalau kita- tidak mensyukurin ini, saya kufur nikmat. Betul, betul. Saya kufur nikmat. Aduh, enjoy banget. Dan lebih utama udah bisa sepedahan sekarang. Sepedaan. Sebelumnya nggak ada waktu buat Tiap minggu olahraga. sepedaan. Sepedaan 1 jam, makannya 3 jam. Om Helmi, ini kalau sekarang kita ngomong yang chill-chill aja dulu, yang santai-santai. Koleksi lukisan Om Helmi itu dari kapan, sejak kapan Om sebenarnya? Dari dulu. Dari dulu. Karena saya kan auctioneer. Saya tuh pelelang lukisan, Rodi. I see. Makanya waktu Solihun nanyain saya, aduh, you can challenge me about paintings gitu, and the painters. Baik Indonesia maupun luar negeri. Karena minat saya dulu di situ. Waktu saya lagi ngetop-ngetopnya sebagai MC, kayak Robi sekarang gitu. Amin, amin. Tiba-tiba Semoga kayak Om Helmi di usia 50. saya masuk ke passion saya gitu. Saya menjadi auctioneer dari painting. Dengan saya belajar dari Tantowi Yahya yang tiba-tiba mendekatin pasarnya begitu dia masuk ke musik country. Karena kita tahu penggemar musik country adalah orang-orang yang sangat established. Artistic. Orang udah yang selesai dengan kehidupannya. Iya. Ya, saya nggak mau bersaing. Saya itu adalah orang yang sangat sadar dengan blue ocean strategi. I make my own. Saya nggak mau. MC itu puluhan, ratusan gitu. I make my own. Saya masuk ke dunia lelang lukisan. Kebetulan saya suka dengan lukisan karena saya tahu tiap kali yang saya melelang lukisan itu ada 100 sampai 200 orang. Itu orang kaya semua ada di situ. Super kaya. Just name it. Saya pernah menembuskan lukisan Avandi itu di atas 1 miliar. Begitu udah 1 miliar, Robi, setiap ngangkat itu naiknya 100. The increment is 100. 1 miliar, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Bayangin orang yang sekali ngangkat 100 juta. 100 juta. Who they are gitu. Iya. Wah, itu krem de la krem dari publik. Oleh karena itu, alhamdulillah, saya banyak sekali kenal dengan orang-orang sukses, orang-orang kaya di Indonesia. Karena saya nge-MC dan especially adalah pada saat saya menjadi auctioneer. Sampai sekarang lah, mereka bertemu lagi, mereka melihat saya tidak lagi dipakai di TVRI, mereka simpati, Pak Helmi, Anda hebat banget. Gara-gara Pak Helmi kita nonton lagi TVRI, Betul. kita simpati. Dan mereka sekarang, waduh, memberi saya tanda cinta itu luar biasa. Menawarkan jadi komisaris, meminta saya menjadi Rebutan ya, Om? Oh ya, Om pembicara jadi seminar. Oh pembicara. iya, tiap bulan saya dapat 1 perusahaan. Oh, wow. Selepas Om dari TVRI, ada stasiun TV swasta yang mencoba Ada. untuk mengajar? Ada 2. Apa reaksi Om Helmi? Ya, pertama mungkin tidak terrealisasi dengan baik. Oke. Nomor 2 mungkin karena COVID ya. Mereka bertanya, what can I do if I were elected? Tapi from the bottom of my heart, saya udah happy lah. Saya nggak mau terlalu operasional. Mendingan beginilah, komisaris, advisor, jadi motivator, jadi YouTuber. Nggak mungkin lah kalau kita kerja serius jadi Iya sih, YouTuber. Oh, jadi Karena YouTuber. basically Om juga orang lapangan di awalnya kan? YouTube. Jadi YouTuber itu berbeda banget dengan kita jadi presenter TV. Betul sih, Om. Presenter TV kita tiap kali dia kehajar rating kita pucat-pucat. Kalau lagi sekarang Om kontrak tuh per episode. Om. Iya. Kontrak itu bukan per season. Om. Rating bagus nggak dapat bonus, rating jelek kita di ini kan ya. Sekarang kita bebas dengan YouTube kan kita bebas tuh. Betul. Nggak ada lagi yang mengatur kita. I'm so glad as a YouTuber. The colonial YouTuber. Om, berbicara soal who the hell are you? Jadi sebenarnya personal brand ini Om, Ya. seberapa penting untuk anak-anak milenial? Banget. Untuk anak milenial Om. Oh sangat, untuk siapapun, untuk nyari investor harus kenal who they are. Untuk promosi atau untuk jabatan, pemberi kerja akan mempelajari track record. Lu itu siapa? Untuk cari partner juga begitu. Ya kan, untuk mencari mitra juga begitu. Jadi pelajaran personal branding itu supaya kita punya diferensiasi yang didengar orang, yang terbaca orang, tepatnya yang tertangkap radar. Kalau ada investor nih, kalau ada venture capital, wah dia mau invest nih. Ke siapa uang ini akan dijatuhkan? Tentu kepada orang yang dia paham, yang dia kenal, yang dia tahu reputasinya. Itu bisa dibangun itu reputasi. Itu disebut dengan diferensiasi. Robi, seorang presenter, keren, ya kan, bagus ngomongnya. That's your brand. Pernah membawakan acara yang wah hebat-hebat. That's your brand.
Saya pun punya brand. Jeff Bezos mengatakan personal branding adalah the things yang disampaikan orang kalau kita tidak di ruangan. Helmi Yahya masuk ruangan, saya keluar. One word about Helmi Yahya. Raja Kuis, Diru TVRI, rating maker, presenter, quiz master. That's my brand. Alumni Stan. That's my brand. Itu juga alasan kenapa aku tidak mengambil misalkan contohnya Om, banyak sinetron, banyak film atau apa-apa, karena when they mention nama presenter, well I am one of them gitu. Ya. Karena kalau misalkan kita mindsetnya aku pengen jadi artis terlalu general kan Om. Ya. Tapi kalau misalkan aku fokus belasan tahun ini sebagai presenter, so Ya, eventually you have to be very specific supaya makin tajam diferensiasi kita, makin gampang kita tertangkap radar. Jadilah orang yang tertangkap radar. Untuk tertangkap radar itu, lu harus punya brand yang kuat dan positif. Apalagi sekarang semua orang itu udah bisa jadi presenter Om. Oh, iya, Singers, comedian, ya, pemain sinetron, ya, pemain ya, film, ya. wah makin banyak lagi persaingan Om. Kalau zamannya mungkin Om Helmi atau mungkin juga Om Ferdi Hasan, Becky, bawa lagi sampai ke Daniel, masih spesifik ya Om. Nah, kita ngomong MC ya. Ada Tantowi, ada Helmi, ada Raffi Ahmad, ada Robby Purba, ada Uya Kuya, ya semua mengaku MC. Ada Gofar Hilman mungkin ya. Ada who else ya? Ada Charles Bonar Sirait, ada Edwin Bejo, ya ada beberapa nama yang lain. Ada Krishna Purwana mungkin. Tapi rezekinya nggak ketukar. Itulah yang disebut dengan diferensiasi. Itulah dalam ilmu personal branding, diferensiasi itu yang harus dikibarkan. So make your own path kalau gitu. Ya, jadi personal branding itu ya, ini kayak kuliah jadinya, adalah pelajaran tentang yang. Nggak cukup kita jadi MC. MC yang apa dulu? MC yang disiplin, MC yang on time, MC yang keren banget bahasa Inggrisnya, MC yang kalau ngomong itu nggak pernah salah, MC yang persiapannya luar biasa, MC yang ganteng banget, MC yang dicintain oleh ibu-ibu, MC yang dijeritin oleh para millennials. Yangnya itu tuh yang disebut dengan diferensiasi. Itu ada ilmunya personal branding. Kalau gitu beli bukunya. Iyalah, sharpening. Harus taruh di komunitas, bergaul di komunitas yang benar. Harus posisi yang benar. Kau udah benar, kau MC-mu kan wah elegan. Ya, udah benar sekarang pakai jas, rapi. Nggak boleh seorang Robby Purba muncul keluar pakai celana pendek, pakai sendal. Habis kau. True. Itu bagus Om, kalau lagi ke mall orang jadi nggak kenalin. Kayaknya nggak mungkin biasanya pakai jas rapi gitu-gitu kan. Ya, tapi kan kadang-kadang itu akan melemahkan. Ya. Begitu loh, Robby Purba kok lusuh banget ini. Itu akan melemahkan brandmu. Betul. That's how we build a brand. Kalau saya cuman seneng aja, hidupnya bermanfaat. Ya udahlah. Apa manfaatnya saya? Saya nggak bisa bagi-bagi orang harta barangkali karena apa? Jadi Om nggak akan ada giveaway di YouTube Om ya? nggak bermaksud maksudnya. Lagi musim giveaway, Ya, giveaway Om. saya kan lebih apa sih? Ya kan nggak banyak juga yang bisa dibagikan kan. Oke. Jadi lebih kepada apa yang saya bisa bagikan, ilmu saya, pengalaman saya, ya kan kemampuan saya bicara, itu yang saya bagikan.